Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Freska Sofas Cahyani NPM 17180. Saya akan melakukan anamnesis nyeri kepala dan pemeriksaan neurologis. Selamat siang Bapak, saya Dr. Freska. Dengan Bapak siapa? Dengan Agri, Dok. Bapak Agri umurnya berapa? 40 tahun, Dok. Kerjaannya apa Pak? Petani, Dok. Bapak rumahnya di mana Pak? Di Durian Talong, Kuranji. Bapak ada keluhan apa sehingga datang ke sini? Kepala nyeri, Dok. Di bagian mana Pak? Di samping sini kadang-kadang lebar. Di sebelah ya Pak. Ya, Rasa nyerinya gimana Pak? Berdenyut? biasanya berdenyut. Skalanya kalau bisa diukur 1 sampai 10 kira-kira berapa Pak? Kira-kira 7 ya, Dok. Keluhan yang dirasakan itu gimana Pak? Sedang, berat, atau ringan? Sedang. Biasanya Bapak ngurangin nyerinya gimana Pak? Biasanya istirahat aja, Dok. Itu timbulnya biasanya berapa lama durasinya Pak? Kira-kira 5 jaman ya, Dok. Itu biasanya Bapak pada saat melakukan apa? Biasanya dadakan. Apa ada keluhan lain selain nyeri ini Pak? Mual-mual ya, Dok. Bapak dulu ada riwayat penyakit apa? Ada darah tinggi. Maaf sebelumnya Pak, apa Bapak sebelumnya pernah merokok atau minum alkohol? Tidak ada, Dok. Keluarga Bapak apa ada yang mengalami sakit seperti Bapak nyerinya? Ya, ibu. Baiklah Bapak, setelah saya melakukan anamnesis, saya akan melakukan pemeriksaan terhadap Bapak. Apakah Bapak bersedia? Bersedia, Dok. Baiklah, sebelum saya melakukan pemeriksaan, saya cuci tangan terlebih dahulu ya Pak. Terima kasih Pak. Pemeriksaan kesadaran, skala koma Glasgow. Observasi kondisi pasien dan lingkungan yang bisa mengganggu penilaian kesadaran. Pasien diberi rangsangan suara dengan cara memanggil, menanyakan nama, lokasi, dan waktu saat pemeriksaan. Namanya siapa Pak? Agri Safas Bapak Agri tahu sekarang di mana? di rumah sakit, Dok. Bapak tahu hari ini hari apa? Hari Selasa, Dok. Pasien diminta berjabat tangan. Bila terdapat kelemahan ekstremitas, pasien juga diminta membuka mulut dan menjulurkan lidah atau mengedipkan mata. Terima kasih Pak. Coba tutup matanya Pak. Bila pasien masih belum membuka mata ketika sudah diberi rangsangan suara, berikan rangsangan nyeri pada jari tangan pasien dengan menggunakan pulpen atau pen light. Intensitas nyeri naik secara bertahap hingga maksimal 10 detik atau telah mencapai respon terbaik. Jika pasien tidak dapat mengikuti perintah pemeriksa, maka rangsangan nyeri diberikan dengan cara mencubit otot trapesius. Nilai M5 diberikan jika pasien dapat menjangkau stimulus nyeri sampai melewati klavikula. Nilai M4 jika pasien menjangkau stimulus nyeri namun tidak melewati klavikula ketika menekan supraorbita dengan ibu jari. Nilai M3 jika terdapat fleksi abnormal ekstremitas atas dan ekstensi ekstremitas bawah. Nilai M2 jika terjadi ekstensi pada ekstremitas atas dan bawah. Nilai M1 didapatkan bila tidak terdapat respon motorik. Nilai V sama dengan 5 diberikan bila pasien dapat menjawab namanya, menjawab tempat dan waktu dengan baik. Bapak tahu hari apa sekarang? Selasa. Nilai V4 jika pasien dapat mengeluarkan beberapa kalimat tapi tidak terjawab sesuai dengan pertanyaan pemeriksa. Bapak tahu sekarang hari apa? Nggak tahu. Nilai V sama dengan 3 jika pasien mengeluarkan kata-kata yang tidak berorientasi. Aduh. Nilai V2 jika pasien mengeluarkan suara berupa erangan. V1 jika pasien tidak sama sekali menunjukkan respon verbal. Pemeriksaan tanda rangsang meninggal. Pemeriksaan kaku kuduk. Pasien diminta berbaring terlentang tanpa bantal. Sebelum melakukan pemeriksaan kaku kuduk, pemeriksa terlebih dahulu menolehkan leher pasien ke kiri dan ke kanan.
Pemeriksa juga melakukan pengangkatan bahu pasien untuk memastikan tidak terdapat kekakuan pada leher. Selanjutnya, pemeriksa meletakkan tangan kiri pada bagian belakang kepala pasien dan tangan kanannya letakkan pada dada pasien. Leher pasien kemudian difleksikan ke arah dada. Pemeriksa merasakan ada atau tidaknya tahanan. Pasien baring tanpa bantal, tangan kiri saya diletakkan di belakang kepala pasien, tangan kanan di dada pasien, dan mengekstensikan leher pasien ke arah dada. Pemeriksa perhatikan adanya fleksi pada sendi panggul lutut pada kedua tungkai. Pasien diminta berbaring telentang, pemeriksa memfleksikan sendi panggul dan lutut pada salah satu tungkai pasien. Hasil positif bila didapatkan fleksi dari sendi panggul dan lutut, tungkai kontralateral. Pada kerendik ini, pemeriksa melakukan fleksi pada salah satu sendi panggul pasien hingga posisi paha menjadi vertikal, kemudian secara perlahan sendi lutut diekstensikan. Jika positif, bila lutut pasien tidak dapat diekstensikan dengan sudut melebihi 135 derajat pada sendi panggul yang sudah fleksi. Baiklah Bapak, selanjutnya saya akan melakukan pemeriksaan nervus olfaktorius, yaitu di sini saya menggunakan kopi dan teh. Bapak coba itu dulu, ini kopi dan ini teh. Nanti Bapak tentukan ya, ini kopi atau teh. Silakan tutup mata dulu Pak. Kopi. Teh. Kopi. Selanjutnya saya akan melakukan pemeriksaan nervus opticus, yaitu pada mata. Di sini melakukan pemeriksaan kontraksi pupil menggunakan pen light, yaitu untuk melihat pupil apakah untuk melihat bentuk pupil, diameter pupil apakah simetris atau tidak. Bapak lihat ke saya ya Pak. Lihat dulu ke saya Pak. Baiklah, selanjutnya saya akan melakukan pemeriksaan pusat visual banding, yaitu dengan meminta pasien menutup matanya, salah satu matanya. Bapak silakan tutup matanya itu Pak. Apakah terlihat seluruh wajah saya Pak? Terlihat. Boleh tutup mata satunya Pak? Apakah terlihat Pak? Terlihat. Baiklah, tutup mata satunya, Bapak fokus lihat ke hidung saya ya. Lihat ke hidung saya. Bapak lihat ini berapa Pak? 1, Ini, 2, ini. 5. Satu mata satunya lagi Pak. Lihat ke saya Pak. Ini, 1, ini. 5, 3. Baiklah, selanjutnya saya akan melakukan pemeriksaan otot ekstraokular, yaitu dengan cara membuat huruf H dan meminta pasien untuk melihatnya. Dan di sini kita untuk melihat apakah ada gerakan seperti stagma. Ikutin tangan saya ya Pak. Saya akan melakukan pemeriksaan Snellen chart, yaitu dengan meminta pasien untuk berdiri dengan jarak 6 meter dari Snellen chart. Bapak ini apa? E, N, Z. Selanjutnya pemeriksaan manuver okulosefalik. Di sini dengan cara memiringkan kepala pasien ke kanan, ke kiri, ke atas dan ke bawah. Normalnya pasien pandangannya akan tetap lurus ke depan. Bapak, silakan. Selanjutnya pemeriksaan motorik, yaitu pada muskulus masseter temporal. Bapak akan lihat ini Pak. Di sini yaitu untuk melihat kekuatan momennya pada pasien. Coba momennya Pak. Ini pemeriksaan refleks leher. Bapak duduk Pak. Buka arahnya Pak. Di sini tahan ya Pak, supaya saya tidak bisa menutup mulut Bapak. Selanjutnya pemeriksaan ekspresi dan inspeksi wajah. Inspeksi wajah pasien, apa ada kelemahan pada otot wajah dan lihat pada wajah simetris atau tidak. Coba kedipkan matanya Pak. Ya, menahan
coba buka mata. Nah, selanjutnya coba punggungkan pipinya, Pak. Selanjutnya pemeriksaan lidah. Nah, Bapak silakan diluruskan lidahnya dulu, Pak. Coba arahkan ke kiri, kanan, atas, bawah. Coba letakkan di pipi kanan, Pak. Di dalam pipi kanan, pipi kiri. Pemeriksaan trivia otot. Pemeriksa melakukan inspeksi pada otot-otot pasien. Pasien diminta menjulurkan kedua tangannya pada posisi supinasi dan merapatkan kedua lengannya. Perhatikan otot-otot kedua lengan tersebut dari tangan sampai bahu. Perhatikan juga otot-otot tenar, hipotenar, dan interosseous pada bagian palmar. Jika diperlukan, pemeriksa dapat membandingkan dengan otot kontralateral. Pemeriksaan juga dilakukan pada otot tungkai. Pasien diminta untuk mengepalkan tangan dan mengekstensikan kepalan tangannya. Pemeriksa memberikan tahanan pada kepalan tangan pasien dengan mendorong ke arah berlawanan. Minta pasien menahan. Nilai kekuatan otot pasien juga dilakukan arah sebaliknya. Dilakukan juga pada kedua sisi. Di sini pasien diminta mengekstensikan jari-jari tangannya. Kemudian pemeriksa memfiksasi dengan menggenggam pergelangan tangan. Dengan tangan kiri pemeriksa berikan tahanan dengan mendorong jari-jari tangan pasien ke arah bawah. Minta untuk pasien menahan sekuat mungkin. Nilai kekuatan otot pasien. Minta pasien untuk melakukan gerakan plantar fleksi. Pemeriksaan memberi tahanan dengan mendorong telapak kaki pada kranial. Nilai kekuatan ototnya. Pemeriksaan juga dilakukan untuk gerakan dorsofleksi dan lakukan hal ini pada kedua sisi. Jelaskan kepada pasien prosedur yang akan dikerjakan. Pasien diminta memejamkan mata. Usapkan kapas atau ujung jari pemeriksa pada area kulit pasien. Lakukan beberapa area kulit sesuai tujuan pemeriksaan. Tanyakan apa stimulus yang diberikan dapat dirasakan sama. Pada pemeriksaan rasa nyeri, kita jelaskan prosedur yang akan dikerjakan. Minta pasien untuk memejamkan matanya. Tusuk ujung tusuk gigi pada area kulit pasien. Lakukan pada beberapa area kulit sesuai dengan pemeriksaan. Kita tanyakan pada pasien apa stimulus yang diberikan dapat dirasakan sama. Buang alat periksa setelah selesai melakukan pemeriksaan. Saya akan memberikan stimulus suhu kepada Bapak yang sini dingin dan panas. Jika panas, bilang panas, jika dingin ya. Ya. Untuk matanya, Pak. Panas, dingin. Itu mata. Panas, dingin, panas, dingin, dingin. Pertama, jelaskan prosedur kepada pasien. Pasien pejamkan mata. Kita getarkan garpu tala dengan frekuensi 128 atau 256. Letakkan pada area tunculan tulang atau sendi pasien. Pasien diminta rasakan gerakan garpu tala. Apabila pemeriksa merasakan gerakan garpu tala lebih dari 10 detik, maka rasa vibrasi pasien dianggap tidak normal. Baiklah Bapak, saya akan melakukan gerakan seperti ini, ke atas dan ke bawah. Jika Bapak merasakan kalau arahnya ke atas, Bapak bilang ke atas ya. Tapi kalau ke bawah ya Pak. Tutup matanya dulu Pak. Atas, bawah, atas, atas, bawah.
Pemeriksa menggoreskan ujung palu refleks pada kulit telapak kaki pasien dari tumit untuk melakukan pemeriksaan tanda Babinski. Pemeriksaan keseimbangan koordinasi ini pertama ada pemeriksaan Robert, yaitu pasien melihat lurus ke depan, tangan di bahu menjelang dada, dan melihat buka mata. Selanjutnya tutup mata, dan selanjutnya pemeriksaan Robert dipertajam, kaki ibu jari menyentuh tumit, mata buka lalu ditutup, dan selanjutnya pemeriksaan Fukuda stepping test. Awalnya itu matanya terbuka, selanjutnya lakukan dengan mata tertutup dengan jalan di tempat 2, 3, sambil berhitung. 4, 5. Dengan pemeriksa harus memegang pasien. Baiklah, sekian pemeriksaan neurologis dari saya, Vespa Sofa Cahyani, NPM 17180. Jika saya ada salah, saya mohon maaf, saya tutupi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.